Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Celoteh Bung Udin. Mohon maaf setelah 30 hari lamanya atau lebih saya tidak membuat konten perihal perkembangan kasus Syekh Panji Gumilang dikarenakan beberapa persoalan dan juga beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Pada hari ini mungkin persidangan Syekh Panji Gumilang sudah masuk ke hari ketiga persidangan sepertinya. Yang hari pertama tanggal 8 November itu adalah pembacaan dakwaan. Pada minggu keduanya itu pembacaan nota keberatan. Dan kemarin seharusnya itu tentang pembacaan jawaban dari jaksa penuntut umum. Nah, menariknya begini teman-teman semua. Yang saya lihat dari awal, kasus ini penuh dengan tendensius kebencian dan juga tendensius kepentingan politik. Di mana dari beberapa video saya buat di channel saya, sudah saya sampaikan demikian itu. Bahwa ini adanya kepentingan politik yang dimana menjadikan agama sebagai alat untuk membungkam orang lain, untuk menghukum, dan juga agama dijadikan sebagai alat politisasi. Begitu. Menariknya, kita akan membahas persoalan adanya skema-skema atau bahasa anak-anak sekarang, konspirasi yang dilakukan terhadap Syekh Panji Gumilang. Kalau kita melihat sejarah, nggak perlu jauh lah, 2016 yang lalu, warga DKI Jakarta termasuk saya, dihebohkan dengan suatu berita adanya pernyataan dari seorang gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Bang Ahok, dengan menyampaikan argumentasi jangan mau dibodohi oleh Al-Quran dengan Al-Maidah, kan begitu. Itu narasinya yang dibangun oleh media. Daripada pernyataan kontroversi ini, Bang Ahok harus didemo berkali-kali, bahkan difatwakan oleh MUI sendiri, bahkan dibentuknya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, katanya. Untuk apa? Untuk memenjarakan Bang Ahok. Terlebih lagi, Bang Ahok ini dari etnis yang memang ada kecenderungan, ada kebencian, atau ada kecemburuan lah terhadap etnis tersebut. Dengan menggaung-gaungkan pribumi, bahasanya kan begitu. Nah, menariknya, pada Pilkada 2016 di DKI Jakarta, tendensius ini begitu besar. Sehingga ada seorang tokoh ketua MUI pada saat itu menyatakan begini, Ahok ini harus kita habisi. Bahasanya begitu. Bahkan tokoh atau ketua MUI ini seakan-akan pasang badan gitu. Dia pasang badan untuk melawan siapa? Bang Ahok atas dugaan penodaan agama. Kan begitu. Bahwa beliau seorang tokoh MUI yang menyatakan demikian, ingin menghabisi Bang Ahok, bahasanya lah. Ya, kalau tidak percaya silakan cek sendiri. Masih ada kok buktinya. Masih ada jejak digitalnya. Dia itu pada pemilu 2019 atau pada Pilpres 2019, beliau ditawarkan suatu jabatan untuk mendampingi Pak Jokowi. Masya Allah. Padahal dalam pengangkatan sebagai calon cawapres pada saat itu, ada juga nama sebelum adanya tokoh MUI ini, yaitu dari yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Beliau ini namanya tercatut, bahkan akan diumumkan sebagai cawapres. Bahkan beliau sudah menyiapkan baju pada saat itu. Cuman tiba-tiba tokoh MUI ini yang diangkat sebagai cawapres. Ya. Loh, menariknya begini. Ketika tokoh yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam ditolak sebagai cawapres oleh kelompok organisasi masyarakat Islam, ya kita tahulah apa itu. Ya, dia dikatakan sebagai bukan bagian dari organisasi tersebut. Lalu beliau menyampaikan klarifikasi, oh iya, tapi saya ini termasuk kultural, tidak struktural.
Sehingga timbulan nanti pada tahun 2019 itu uh, kalimat organisasi struktural, organisasi kultural, begitu. Beliau ditolak ini, Menko Polhukam, sebagai cawapres Pak Jokowi pada saat itu. Loh, lalu apa hubungannya dengan konflik atau dengan permasalahan Syekh Panji Gumilang? Ternyata beliau inilah yang dari awal, yaitu sebagai Menko Polhukam, seakan-akan menjadi intelijen yang dia membongkar sana sini, membicarakan begini, yang seakan-akan apa ya, dia pasang badan lah untuk melawan Syekh Panji Gumilang. Dia pasang badan mungkin dengan modal adik-adik mahasiswanya, atau mungkin dengan modal apa ya, dengan modal rasnya, etnisnya gitu loh, sehingga dia berani dan pasang badan melawan Syekh Panji Gumilang. Nggak hanya itu, tokoh MUI yang dahulu menyatakan ingin menghabisi atau kita habisi Bang Ahok, dia juga turut terlibat sebenarnya. Dia juga menyampaikan suatu pernyataan yang dimana untuk menyelesaikan perkara Al-Zaitun. Bahkan ya, pimpinan Ormas Islam yang pada saat itu menyatakan bahwa Menko Polhukam yang saat ini itu bukan bagian dari mereka, dia juga sedikit-sedikit nyentil terkait kepada Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Dan ternyata memang terbukti seorang Menko Polhukam mendapatkan tawaran untuk apa? Mendampingi Bang Ganjar Pranowo. Masya Allah. Polanya sama dengan apa yang dilakukan tahun 2016-2019, hanya beda orang. Beda orang pun bukan berarti beda seluruhnya, tapi beda tokohnya. Beda siapa pemerannya. Jika pada 2019 yang mendapat peran adalah tokoh MUI, yang sekarang siapa? Menko Polhukam kan? Begitu saja toh. Sehingga atas jasa yang dilakukan oleh Menko Polhukam inilah mungkin diberikanlah suatu apa ya, tanda terima kasih yang dimana dia diangkat sebagai cawapres. Dan mereka sama-sama mendampingi dari partai pengusung yang sama, baik dari tokoh MUI ataupun dari Menko Polhukam. Bukankah itu menarik? Sehingga terlihatlah pada saat ini adanya satu pondok pesantren yang dia bukan dari organisasi Islam manapun, baik itu yang hijau atau baik itu yang berlogo matahari. Enggak. Tapi kenapa dia bisa mandiri? Kenapa dia bisa maju? Dan kenapa dia bisa lebih kaya? Bahkan pondok pesantren itu justru mendobrak dengan keberanian menggaungkan toleransi, yang dimana toleransi adalah slogan dari Ormas Islam Hijau. Sehingga ada kecemburuan, ada tendensius tidak mau kalah saing dengan Al-Zaitun. Dan juga yang menarik teman-teman semua, persidangan atau penetapan Syekh Panji Gumilang sebagai tersangka, baik itu melalui tahap penyidikan maupun penyelidikan, dilakukan oleh Bareskrim Polri, yang dimana seharusnya yurisdiksi hukumnya itu terdapat di Indramayu, Jawa Barat. Lantas mengapa langsung ke Bareskrim Polri? Kenapa bukan Polres ataupun Polda Jawa Barat? Kenapa? Dan itulah yang saya tanyakan, yang saya sampaikan kepada Bang Handi Nasution di Lok News TV. Loh, kenapa kalau langsung ke Bareskrim Polri? Ini ada apa? Dan menariknya, pada saat ini pun dikembalikan ke Polres Indramayu. Lalu buat apa di Bareskrim Polri? Kalau memang ujungnya di Indramayu. Bahkan hingga saat ini Syekh Panji Gumilang sudah disidangkan dengan pasal penodaan agama, yang dimana seharusnya pasal tersebut tidak berlaku. Loh, kenapa? Karena adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
yang mengatur tentang KUHP yang baru, yang dimana pasal 156A tentang penodaan agama ini sudah nggak ada, sudah dihapuskan, sudah diganti dengan semangat untuk berdemokrasi. Gitu loh. Bahkan menariknya dikatakan oleh Humas Bareskrim Mabes Polri bahwa delik penodaan agama bukan delik aduan, tapi delik umum. Tapi kok aneh, ditindak, ya, dilakukan penyelidikan dan sebagainya, bahkan ditetapkan tersangka atas adanya aduan. Kan begitu. Kalau delik umum nggak perlu ada aduan, udah langsung tangkap. Ini delik aduan berarti. Dan memang itulah teman-teman semua yang dihadapi oleh Syekh Panji Gumilang. Sehingga yang saya khawatirkan nantinya akan ada kembali pondok pesantren, ya, yang memang dia itu tidak berafiliasi dengan organisasi Islam yang besar-besar yang di Indonesia, lalu dia dibegitukan, lalu dia diambil alih dan sebagainya, diperah susunya, bahkan dijadikan sebagai umpan-umpanan. Masya Allah. Sehingga memang benar bahwa nantinya Syekh Panji Gumilang ini akan dijadikan sebagai tahanan politik. Loh, kenapa? Karena Syekh Panji Gumilang nantinya, saya khawatirnya akan dikunci suaranya. Karena Syekh Panji Gumilang punya masa. Dikunci suaranya untuk apa? Untuk Pilpres dan Pemilu 2024. Hati-hati. Oleh karena itu, saya memberikan pesan kepada Sivitas Akademik Al Zaitun, mari kita semangat, ya. Terus berdoa dan terus memberikan doa terbaik untuk Syekh Panji Gumilang. Berapapun dan betapapun kejahatan mereka yang dilakukan oleh orang di luar sana, ingin menghakimi, ingin menghukum Syekh Panji Gumilang, kita doakan kembali kepada diri mereka sendiri. Ya. Wallah muwafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.